Selamat siang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eng Cut Atika Putri, STM Engineering. Dengan kami, kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Giara Sadatulu Manggaol dengan NIM 210404149. Saya Daniel Erwin Sapilian di 2111. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, di mana kami mempunyai judul Perencanaan Jembatan Gelagar Komposit dengan menggunakan metode Anshore. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Daniel. Baik, untuk perencanaan pelak lantai, ini adalah untuk data-data kami. Kemudian, kemudian ini adalah untuk data material kami, yaitu data material beton, data material untuk yang baja, dan berat jenis material. Next. Kemudian untuk analisa perencanaan pelak lantai jembatan, di mana total beban sendirinya itu adalah 5,25 kilonewton meter dapat dari rumusan dari SNI. Kemudian dari nilai beban mati tambahan, nilainya adalah totalnya adalah 2,2 kilonewton meter. Next. Kemudian untuk beban parapet, nilainya adalah 7,2 kilonewton meter. Untuk beban trotoar, nilainya adalah 5,4 kilonewton meter dan beban air hujan nilainya 0,4905 kilonewton meter. Next. Kemudian untuk beban mati truk, untuk hasilnya itu adalah beban truknya totalnya adalah 146,25 kilonewton. Kemudian beban angin yang bekerja untuk kendaraan di gardan depan nilainya 5,84 kilonewton, untuk gardan tengah 6,57 kilonewton, untuk eh, gar gandar belakang nilainya 5,84 kilonewton. Kemudian untuk beban mati tambahan nilainya untuk modul tesnya adalah 24.421,916 MPa. Kemudian untuk momen pelak lantai jembatan, di mana beban sendirinya itu nilainya adalah 5,25 kilonewton, untuk jarak gelagarnya adalah 1,5 meter, dan berikut adalah gambar dari hasil software kami. Kemudian untuk momen tumpuan atau maksimum MT-nya adalah 6,28 kilonewton per meter. Kemudian untuk momen lapangan maksimum ML-nya adalah 1,07 kilonewton meter. Next. Kemudian untuk beban mati tambahan, eh, nilainya adalah 2,6905 kilonewton meter. Untuk di atas lebar jalan nilainya 2,6905 kilonewton meter, dan di luar lebar jalan nilainya 13,09 kilonewton meter. Itu adalah gambar dari software kami, dan momen tumpuan MT-nya adalah 15,1, dan momen lapangan maksimum ML-nya adalah 2,06 kilonewton meter. Kemudian untuk beban truknya, momen tumpuan maksimumnya adalah 15,1 kilonewton meter, dan momen lapangan maksimumnya adalah 3,78 kilometer. Kemudian untuk beban anginnya, momen tumpuan maksimumnya itu adalah 0,91 kilonewton meter. Kemudian untuk momen lapangannya maksimumnya adalah 1,13 kilonewton per meter. Kemudian untuk pengaruh temperatur atau ET-nya, nilai MT-nya adalah 0,37 kilonewton per meter. Kemudian untuk momen lapangan maksimum adalah 0,06 kilonewton per meter. Kemudian untuk kombinasi pembebanan, eh, berikut adalah rekapitulasi momen lapangan dan momen tumpuan, di mana untuk terdiri dari 5 nomor, yang dimana ada jenis beban, faktor beban, batas selayan, dan batas ultimate. Kemudian untuk momen lapangan dan momen tumpuan. Kemudian untuk yang pertama adalah kuat satu, di mana momen tumpuannya, momen ultimate lapangannya adalah 84,375 km. Kemudian untuk momen ultimate tumpuannya adalah 65,914 km. Kemudian untuk kemudian untuk kuat 2, di mana momen ultimate lapangannya adalah 66,863 km. Kemudian untuk momen ultimate tumpuan adalah 59,874 km. Kemudian untuk kuat 3
momen ultimate lapangannya adalah 5,571 kilonewton meter. Kemudian untuk momen ultimate tumpuannya adalah 38,734 kilonewton meter. Kemudian yang keempat, untuk momen ultimate lapangannya adalah 26,241 kilonewton meter. Kemudian untuk momen ultimate tumpuannya adalah 44,874 kilonewton meter. Next. Kemudian untuk perencanaan berdasarkan beban dan kekuatan terfaktor atau PBKT pada kondisi ultimate. Untuk tulangan tumpuan atau tulangan lentur negatifnya, momen rencananya adalah kombinasi satu di mana MU-nya adalah 65,914 kilonewton meter. Kemudian untuk momen nominalnya adalah 82,39 kilonewton meter. Kemudian untuk tulangan lentur di mana Rn-nya adalah 4,78 Newton per meter kuadrat. Untuk Rmax-nya adalah 6,968 kali N per milimeter kuadrat, lebih besar dari Rn. Kemudian untuk nilai rho-nya adalah 0,0126. Kemudian untuk luas tulangan yang diperlukan adalah 2.205 mm kuadrat. Untuk nilai D-nya adalah 23,7 mm. Kemudian untuk nilai luas tulangan yang diperlukannya pada diameter D25 dengan jarak 200 mm adalah 2.204,633 mm kuadrat, yang dimana lebih besar daripada 1.204,5 mm kuadrat, yang dimana telah memenuhi. Kemudian untuk kekuatan lentur ultimate MU-nya adalah nilainya adalah 73,86 kilonewton meter, lebih besar dari 65,914 kilonewton meter, yang dimana adalah memenuhi. Kemudian untuk tulangan bagi adalah DT-nya nilainya 16,75 mm, yang dimana digunakan di meter tulangan, yaitu D19 dengan jarak 200 mm. Kemudian tulangan lapangan berikut adalah data kami, yang dimana MU-nya adalah 84,375 km dan momen nominalnya adalah 105,46 km. Kemudian untuk tulang lenturnya, di mana rho-nya, rasio tulangan yang diperlukan adalah 0,0089. Kemudian untuk luas tulangan yang terpasang adalah 1.899,7 mm kuadrat. Kemudian untuk eh, rasio tulangannya adalah 0,01 lah 085. Kemudian untuk MU-nya adalah 169,99 kilonewton per meter, di mana lebih besar dari 84,375 kilonewton meter dan memenuhi. Untuk tulangan baginya adalah nilainya adalah 19,556 mm. Digunakan tulangan bagi adalah diameter 16 dengan jarak 200 mm. Kemudian untuk pemeriksaan geser pons pada lantai, di mana untuk nilainya itu adalah ada pada slide berikut. Kemudian untuk mutu betonnya itu adalah 27 MPa, tekanan ganda rodanya adalah 146,25 kN dan faktor reduksinya adalah 0,70. Kemudian untuk kekuatan nominal lantai, nilainya adalah 490,725 kN dan kekuatan geser terfaktor adalah 301,507 kN, lebih besar dari PTP. Next. Kemudian untuk perencanaan gelagar jembatan komposit, yang di mana berdasarkan tabel di samping, tinggi minimum gelagar satu komposit ialah tinggi total gelagar satu komposit 0,04 L sama dengan 520 mm. Kemudian tinggi gelagar bagian gelagar satu komposit nilainya adalah 0,033 kali 13.000, dengan nilainya adalah 429 mm. Kemudian untuk slide berikutnya akan dilanjut oleh teman saya Gerhard Rumangau. Di mana untuk data geometri jembatan dapat diketahui, dapat dilihat dengan tabel berikut. Begitu juga dengan data materialnya, ada data beton, baja, dapat dilihat di tabel, dapat kita ketahui di mana berat jenis material digunakan, dapat tertera di
tabel tersebut, di mana untuk perencanaan gelagar tengah ada berat sendiri, di mana dari perhitungan didapatlah di mana pada tahap pertama kondisi tidak komposit karena beton belum mengeras dan beton sepenuhnya dipikul gelagar baja. Yang kedua menghitung momen lenturnya, di mana momen maksimum terjadi di tengah bentang sebesar 2058,42 kN per meter. Yang ketiga, tegangan yang terjadi pada gelagar baja, di mana mendapatkan kondisi tarik yaitu sebesar 22,53 MPa. Yang keempat, lendutan, di mana di lendutan ini mendapatkan hasil sebesar 5,51 mm. Di mana pada tahap kedua ini kondisi komposit karena beton sudah mengeras. Beban pekerja sebesar 500 kg per meter kuadrat dipikul pada penampang komposit. 5. Berat pekerja. Berat pekerja mendapatkan hasil 8,5 kilonewton per meter. 6. Momen lentur, di mana momen lentur ini mendapatkan 179,56 kilonewton per meter. 7. Ada garis netral penampang komposit, di mana di garis netral penampang komposit diketahui lebar efektifnya yaitu 2,52 meter, di mana mulus rasionya sebesar 8,18, lebar ekuivalen bajanya sebesar 18,33 cm, dan letak garis netral komposit dapat dilihat di tabel berikut. Di mana untuk statis momen ke sisi atas plat betonnya mendapatkan hasil sebesar 36,8 cm. Sedangkan untuk sisi statis momen ke sisi bawah flash, bawah profil, itu mendapatkan hasil sebesar 74,26 cm. Dengan kontrol, jika diperhitungkan IA plus YB sama dengan HS plus AC, hasilnya sama, sebesar 111 cm sama dengan 111 cm. Ini mana dapat diketahui itu memenuhi. Yang kedelapan, menghitung momen inersia penampang komposit, yang dimana dihitung dalam penampang baja ekuivalen mendapatkan hasil momen inersia terhadap diri sendiri sebesar 114.146,2 cm. Untuk letak pusat berada penampang baja ekuivalen mendapatkan hasil 26,3 cm. Untuk momen inersia penampang baja ekuivalen terhadap garis netral komposit mendapatkan hasil 280.398,4 cm. Begitu juga dengan profil WF 900 kali 300 kali 16 kali 28, di mana luas profilnya sebesar 309,8, momen inersia terhadap diri sendiri mendapatkan sebesar 411.000 cm, dengan letak pusat pada profil WF terhadap garis netral komposit sebesar 29,26 cm, dengan mana momen inersianya sebesar 676.234,5 cm, dan menghitung momen inersia penampang komposit mendapatkan hasil sebesar 956.632,93 cm. Ada juga dengan tegangan yang terjadi pada penampang komposit pada tepi atas plat beton, di mana mendapatkan kondisi tekan sebesar 0,844 MPa positif. Pada tepi bawah plat beton, di mana mendapatkan kondisi tekan juga dengan hasil sebesar positif 1,21 MPa. Ada juga pada tepi atas flange pada atas profil PF mendapatkan kondisi tekan juga dengan hasil positif 0,315 MPa. Ada juga dengan tarik mendapatkan hasil 1,394 MPa. Belum menghitung jumlah tegangan pada penampang komposit, dapatkanlah tepi atasnya didapat 2,845 MPa. Tepi bawah mendapatkan hasil 23,924. Di mana dengan menghitung lendutannya juga kita mendapatkan hasil sebesar 2,36 mm. Di mana dihitung perencanaan gelagar komposit atau unsure metodenya. Dapat diketahui data-data material sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana pada tahap kedua ini kondisi komposit tadi sebelumnya sudah dikatakan bahwa sudah meras. Rancang dilepaskan, beban pekerja sebesar 500 kg per meter kubik dipikul penampang komposit, ditambah dengan reaksi perletakan B, di mana dapat kita ketahui pada gambar di samping gambar 4.1, di mana dapat dihitung mendapatkan hasil 63,05, dan akibat beban matinya 2.663,9 kN/meter. Ada juga dengan beban matinya dapat dilihat di tabel beban parapet
beban trotoar, beban air hujan. Gimana dengan total beban mati tambahan itu di atas lebar jalan QMA sama dengan 3,7905 km per meter. Di luar lebar jalan mendapatkan sebesar 5,9505 km per meter. Dengan beban totalnya ditambah keseluruhan mendapatkan 8,51 km per meter. Dapat dilihat dengan di gambar tersebut di mana gaya geser dan momen pada T, gelagar T akibat beban mati tambahan. Di mana VMA-nya 53,31, MMA-nya sama dengan 179,77 km per meter. Di mana beban lalu lintas diperhitungkan dapat dilihat sebagai berikut, di mana FBD-nya harus terletak di antara dari lebih besar daripada 50 dan lebih kecil daripada 90. Dapat dilihat dari gambar tersebut, dapatlah gaya geser dan momennya, di mana VTD-nya sama dengan 167,44 kN dan MTD-nya sama dengan 702,2275 kN per meter. Ada juga beban mati, di mana beban mati truk ini dapat diperhitungkan juga, mana VTT-nya sama dengan 445,24 kN, MTT-nya sama dengan 1319,06 kN. Yang gaya geser maksimum akibat beban T, VTT-nya 445 sama seperti sebelumnya dan momennya juga. Beban angin kendaraan, di mana dapat lihat di tabel juga bagaimana penerapannya dan ketetapannya, di mana kondisi ultimate-nya ditetapkan dan mendapatkan gaya geser momennya VEW-nya mendapatkan sebesar 4,81 kN. MEW-nya mendapatkan sebesar 15,6536 kN. Dapat dilihat dari pengaruh temperaturnya, di pengaruh temperatur dapat dilihat yang diketahui bagaimana, sehingga gaya geser dan momennya dapat diketahui juga, di mana VT-nya 3,78 kN meter, MT-nya mendapatkan 49,16 kN meter. Ada juga dengan kombinasi beban ultimate, di mana dapat dilihat tabel berikut dan dapat dihitungkan kuat 1, kuat 2, kuat 3, kuat 4. Kuat 1 MU-nya 4.647 5,55 kN meter. Kuat 2 MU sama dengan 4.119,934 kN meter. Kuat 3 sebesar 2.273,25 kN meter. Kuat 4 2.288,9 kN meter. Yang dimana karena lebih besarnya dari MU-nya kuat 1, maka digunakan kombinasi pemilihan kuat 1. Dengan juga kombinasi gaya geser, karena lebih besarnya dari kuat 1, digunakan juga pemilihan kuat 1. Dapat dilihat tegangan yang terjadi pada penopang komposit. Ada tepi atas mendapatkan 47,98 MPa, yaitu tekan. Tepi bawahnya sebesar 12,569 MPa, yaitu tekan juga. Pada tepi atas flange atas profil EWF mendapatkan sebesar 103,276 MPa, yaitu tekan juga. Dan juga tepi bawah flange pada profil WF yaitu 789,43 MPa dalam kondisi tardi, di mana di mana untuk mengetahui kontrolnya direncanakan menggunakan profil IWF 900 kali 300 kali 16 kali 28 sebelumnya sudah dikatakan, di mana lambda I F-nya 4,2, lambda W 43,75, lambda Y 8,29, lambda R sama dengan 18,5. Mana penampang kompaknya di mana MN sama dengan MP. Diketahui ZX-nya mendapatkan sebesar 17.303.744 mm kubik. Mana MP sama dengan ZX kali FV. Di mana MP-nya sama dengan 17 juta tadi dikali 250 sama dengan para 4,325 kali 10 pangkat 9. Gimana dapat dicek terhadap momen ultimate-nya MP lebih besar daripada MU. Di mana dapat dikarakteristikan atau disimpulkan bahwa itu memenuhi atau oke. Di mana dapat kita cek juga terhadap kelangsungan untuk pelat web. Di mana dapat kita ketahui mendapatkan hasilnya juga hanya dapat 644 mm, dan jika dimasukkan ke dalam rumus
dapat memenuhi atau oke sesuai. Dengan VN dapat mendapatkan kita 22.822.400 Newton. Dengan cek terhadap kuat gesernya itu memenuhi juga jika dimasukkan. Lalu kita ketahui cek terhadap kelendutan, di mana lendutan akibat beban sendiri, beban mati tambahan, dan beban lajur dapat dilihat sebagai berikut hasilnya. Ada juga dengan lendutan akibat beban angin dan pengaruh temperatur. Itu sebelumnya dapat dilihat juga hasilnya. Dan dan dari hasil dari lendutan tersebut, dari 5 lendutan tersebut, direkapitulasi lah. Dapat dilihat sebagai di tabel berikut. Jadi dari kesimpulannya, maka pada gelagar memanjang menggunakan profil H 900 kali 300 kali 16 kali 28. Di mana ada perencanaan shear konektornya, di mana perencanaan shear konektor ini pada jembatan komposit merupakan proses memancang atau menentukan jenis, jumlah, dan detik dari shear konektornya yang digunakan untuk menghubungkan balok baja dengan beton-beton komposit dalam sistem jembatan komposit tersebut. Di mana shear konektor ini juga memastikan transmisi gaya geser yang efektif antara balok baja dan beton kompositnya, sehingga keduanya bekerja sama dalam menahan beban struktural dari jembatan tersebut. Di mana dapat kita lihat dari mana perhitungan profil wave-nya dapat diketahui dengan melihat tabel, di mana kita menentukan dari lebar efektif mendapatkan sebesar 2,52, modulus rasio sebesar 8,18, lebar ekuivalen baja sebesar 18,33, lebar garis komposit dapat dilihat sebagai sebut. Ada juga pemain inersia penapang komposit seperti ini, lihat hasil sebagai berikut, dan gaya geser memanjang dengan rumus sebagai berikut dan mendapatkan hasil sebesar 8.749,8 Newton dengan kekuatan gaya geser nominal penghubung geser dengan tabel dari sinkronator yang sudah kami terterakan dengan rumus sebagai berikut, maka mendapatkan hasil sebesar 189.970 yang dimana itu dapat menentukan, dimana dapat kita lihat kami terterakan letak tinjauan gaya lintangnya, dimana ada juga dengan jumlah penghubung geser, di mana jumlah penghubung geser sudah kami terterakan sebagai berikut. Ada juga berdasarkan kekuatan lentur ultimate-nya dalam perencanaan penghubung geser, mana ada kekuatan tekanan pada plat lantai, ada juga kekuatan tarikan pada gelagar T, ada juga kedalaman daerah tekan pada gelagar dengan gaya kekuatan lentur ultimate penampang komposit. Ada juga dalam kondisi ultimate-nya, pertama gaya geser rencana diperhitungkan, kedua kekuatan nominal konektor stat, yang dimana gaya geser rencana ini mendapatkan hasil sebesar 31.571.333 Newton, di mana kekuatan normal konektor statnya mendapatkan hasil 159.167,2 Newton. Dengan memperhitungkan jumlah konektor statnya mendapatkan sebesar 18 buah 182. Dengan rencana satu baris konektor stat 150 sepanjang bentang gelagar memanjang dengan R sama dengan 13 meter. Dengan susunan konektor stat dengan jarak terjauh antara konektornya sebesar 8,6 yang pasti itu memenuhi karena biasanya itu X sedangkan lebih kecil daripada 60 cm. Oleh sebab itu jembatan kami sangat cocok dan sesuai digunakan untuk direncanakan. Sekian dari kelompok kami kelompok 10. Jika ada perkataan yang salah, kami mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.